Orang sales itu bukan hanya skillnya yang harus dipertajam, Pak, tetapi branding dirinya, Pak. Tapi skill yang bagus ditambah dengan sebuah recognition nih, Pak, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita mesti mampu menginfluence audiens kita, memberikan konten-konten yang bagus. Dengan memberikan konten yang bagus, orang akan ingat Anda, orang akan percaya Anda, orang akan suka dengan Anda, dan orang akan mengikuti Anda. Semangat pagi. Wow, luar biasa. Yes. Jumpa lagi bersama saya dan The Master of Motivation, Pak Darmadi Dharmawangsa. Hari ini Pak Darmadi akan kupas sales mantra yang ke-44 nih. Iya. Pak Darmadi, silakan. Iya, bagaimana kabarnya kita semua di sini, dan dari begitu banyak perubahan yang ada di sini, kita harus sadar orang sukses adalah orang yang selalu mau maju terus nih, Pak. Setuju, ya, Pak. Setuju. Apapun rintangannya, ya. Yes. Karena selalu ada jalan untuk mencapai sesuatu yang besar. Nah, sales mantra ke-44 hari ini saya juga exciting membicarakannya karena sales mantra ini yang membedakan kita mempunyai leverage yang besar dibandingkan kompetitor-kompetitor kita, Pak. Sales mantra ke-44 ini mengatakan keep promoting of yourself because money follows attention. Wow, money follows. Money, ya. Anda dari tadi fokusnya money, ya. Nah, poin yang pertama adalah keep promoting of yourself. Promosi diri ini penting sekali, Pak David. Ya, promosi diri itu seperti pisau, ya, yang tugasnya memotong apapun, tetapi bukan cara memotong yang penting, tetapi pisau ini diasah atau enggak gitu, ya. Oke. Ya, kalau pisau ini diasah makin tajam, dia akan makin mudah untuk memotong sesuatu. Setuju? Setuju Ya? sekali. Kadang-kadang banyak salesperson itu memang mengasah aktivitasnya dia. Jadi memperbanyak kuantitas aktivitas mengharapkan hasil yang bagus, nggak ada salah. Oke, ya. Tetapi dalam satu hal yang penting juga, mereka harus mengasah kualitas sales strateginya dia. Ya. Karena makin tajam makin gampang jualan gitu kan, ya. Jadi kalau saya dikasih kesempatan, ya saya lebih senang fokus di kualitas ya dibanding kuantitas gitu, ya. Ya karena kalau saya berkualitas, kuantitas pasti datang gitu, ya. Betul sekali. Betul. Tapi saya berfokus pada kuantitas, belum tentu kualitas saya menambah gitu, ya. Oleh sebab itu hari pertama ini sales mantra 44 ini mengatakan keep promoting yourself. Pak David, kalau saya tanya minuman soda yang berwarna hitam yang bergelembung, kalau minum itu melepaskan dahaga kita, itu kira-kira tebakannya apa, Pak? Coca-Cola, Pak. Coca-Cola, ya, Pak, ya? Yes. Bukan Coca-Cola, ya. Ya, kemarin ada yang bilang minuman cap badak gitu, Pak, ya. Menarik juga ini, ya. Ya, tapi Coca-Cola, Pak, ya. Pak, Coca-Cola, jujur nih, Pak David. Menurut Pak David, semua orang di dunia ini udah tahu Coca-Cola itu apa sih? Tahu. Jadi kalau saya ketemu orang di mana saja, bahkan di kampung, bahkan di hutan, kalau saya ngomong Coca-Cola itu, mereka pada dasarnya paham. Paham. Dan tahu. Tahu, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah Coca-Cola kalau sudah dipahami oleh seluruh penduduk dunia, apakah dia masih perlu untuk promosi, Pak? Wow. Apakah masih perlu promosi, Pak? Mestinya nggak usah lah, udah terkenal. Udah nggak usah, Nggak udah perlu. terkenal kan, ya. Iya, Tapi iya. pertanyaannya, apa Coca-Cola masih promosi nggak saat ini? Masih, Pak. Masih, ya, dan masif sekali promosinya, Yes, ya. betul sekali. Ya, kira-kira kenapa Coca-Cola ingin promosi? Ya, mungkin salah satunya adalah dia ingin supaya brand itu melekat di pikiran siapapun yang meminum Coca-Cola, karena kita tuh pun tahu sebesar apapun Coca-Cola, Coca-Cola punya saingan, ya, Pak, ya. Yes. Jadi Coca-Cola itu pengen supaya orang palanya itu tertempel dengan brand Coca-Cola itu. Nah, itu satu poin, Pak, ya. Poin yang kedua adalah saya tuh senang Coca-Cola tuh bukan hanya rasanya, Pak. Jujur, Pak, katanya ada orang melakukan tes antara Coca-Cola dengan pesaingnya, Pak. Ketika orang di blindfolded disuruh coba, ternyata mereka sebenarnya nggak bisa membedakan Coca-Cola atau yang kompetitornya gitu. Jadi yang membuat Coca-Cola ini hebat ya mungkin tadi promosinya Coca-Cola. Nah, yang kedua yang penting adalah juga bentuk botol Coca-Cola itu unik loh, Pak. Oke. Kalau bentuk botol Coca-Cola itu kan agak lebih kecil dari orang yang lebih gendut, lebih Ya, apa ya. ya. Padahal kompetitornya tuh bentuknya hampir sama semua botolnya gitu, ya. Jadi saya juga mengambil sebuah pembelajaran bahwa orang sales itu bukan hanya skillnya yang harus dipertajam, Pak, tetapi branding dirinya, Pak. Oke. Tahun lalu saya ikut conference di Amerika dan ada nomor satu agent di seluruh Amerika, dan dia dipanggil testimoni, Pak. Dan ketika dia maju, Pak, saya kaget dan semua orang ketawa dan tepuk tangan. Kenapa? Waktu dia maju menuju panggung, Pak, dia memakai sebuah, bukan boneka, ya, sebuah bentuk kayak boneka yang bentuknya kepala shark, Oke. kepala hiu. Oke. Kemudian dia taruh di kepalanya, Pak. Oh. Jadi dia maju ke depan itu, kepalanya itu kayak boneka hiu gitu. Jadi tentu menarik perhatian orang kan.
Tapi itu bukan hanya iseng loh Pak. Boneka hiu itu kemana-mana dia bawa Pak. Jadi setiap kali dia transaksi sama customer, dia foto sama customer, dia pasang boneka hiu. Jadi customer walaupun merasa agak aneh gitu ya, tapi dia mendapat sebuah rekognisi gitu Pak. Jadi dia dikenal dengan Mr. Hiu ini ya, manusia hiu. Jadi dia bilang kalau you punya listing kasih ke saya akan ganas seperti hiu. Ya saya akan lari saya akan berenang cepat seperti hiu. Saya akan gigit lawannya cepat sekali dan saya akan memberikan hasil yang terbaik. Jadi itu personal branding yang luar biasa Pak. Tidak ada agent properti satupun yang pakai topeng hiu kayak begitu Pak. That's why dia terkenal. Tentu dia punya skill bagus Pak. Tapi skill yang bagus ditambah dengan sebuah recognition nih Pak, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Banyak orang nanya, Pak Darmadi itu nggak punya jas yang lain ya? Kok bajunya jasnya biru aja gitu, habis itu pentolannya nomor 1. Saya punya jas banyak. Tapi kalau saya pakai berwarna-warni, Anda kadang-kadang akan lupa saya. Oleh sebab itu saya harus pakai satu warna yang mudah-mudahan Anda akan ingat selalu. Ya, kalau Anda nonton film Mr. Bean, pernah lihat Mr. Bean? Pernah lihat. Filmnya di TV itu, ya seri TV, dia pakai baju ganti-ganti atau sama? Sama. Ya, Mark Zuckerberg kalau pakai baju sama nggak Pak? Sama. Ya makanya mereka terkenal ya. Anda juga harus konsisten dalam branding Anda. Kalau nggak, Anda tidak bisa membuat orang lain tuh mengingat Anda dan percaya dengan Anda. Nah, sama tadi kita balik lagi nih Pak, Grant Cardone ya, ini adalah motivator terkenal di Amerika saat ini. Dia yang ngomong kayak begitu. Ya, Anda harus mempromosikan diri Anda karena uang itu akan mengikuti siapapun yang berpromosi. Nah, ini benar sekali kalau kita lihat sekarang di YouTube ya. Banyak sekali YouTuber-YouTuber yang baru yang muncul. Mungkin mereka bukan artis, mungkin mereka orang biasa gitu ya. Kadang-kadang ada yang punya ide, dia senang pergi traveling ke tempat-tempat yang orang-orang tidak pernah pergi. Dan dia menceritakan apa yang terjadi di sana gitu ya, sehingga orang bakal ikut dia menginfluence banyak orang ya. Kalau sebagai agent properti kita juga bisa mempunyai hal seperti itu. Kita mesti mampu menginfluence audiens kita, memberikan konten-konten yang bagus seperti 10,000 Warriors ini ya. Dengan memberikan konten yang bagus, orang akan ingat Anda, orang akan percaya Anda, orang akan suka dengan Anda, dan orang akan mengikuti Anda. Ya, dan customer-customer Anda sebenarnya di luar sana ingin mengikuti siapa agent properti yang paling berbeda, yang paling hebat. Namun sebelum kompetitor Anda melakukan hal itu, Anda terlebih dahulu melakukannya. Semoga tips di Sales Mantra 44 ini mempersiapkan diri kita untuk menjadi bukan hanya yang terbaik, tetapi yang terhebat. Wow, thank you Pak Darmadi. Teman-teman 10,000 Warriors, saya mau ingatkan, jangan lupa Anda join, kita punya fanpage, linknya ada di bawah. Dan sampai ketemu lagi dalam Sales Mantra berikutnya. All the best!